Halo, willkommen, selamat datang di channel Dini. Halo semuanya. Apa kabar? Ketemu lagi dengan Dini And Juju. Juju and Dini. Kita mau membahas sesuatu yang kayaknya tuh akhir-akhir ini aku lagi ngalamin sih, Din. Oh. Iya, I don't know why, but I Kenapa? think that I hate myself So, a little bit, ya kan? Enggak dalam skala yang besar banget benci pada diri sendiri, tapi kadang-kadang tuh ada rasa kayak enggak pede, self-hatred gitu. Jadi kita mau bahas tentang self-hatred atau benci kepada diri sendiri, apa aja ciri-cirinya. Iya. Ya. Sudah disebutin nama baju tadi. Salah satunya. Tidak percaya diri. Iya, itu nomor satu. Nomor satu banget. Insecure ya baju. Insecure. Contohnya gimana, Din? Misalnya sebentar ya, istilahnya masalah insecure dan nggak pede itu membuat limitasi diri sendiri tuh terlalu banyak gitu baju. Contoh? Misalnya limitasi itu misalnya aku udah biasa ngobrol gitu depan publik gitu baju, tapi ada yang bilang gitu atau bisik-bisik di belakang gitu, tadi ngomongnya nggak enak banget ya gini gitu. Nah itu tuh langsung moodnya langsung drop. Langsung membuat limitasi tadi, langsung buat batasan diri sendiri gitu. Oh ya udah, berarti aku ngomongnya jelek kalau lagi keadaan seperti itu. Padahal itu kan cuma omongan orang gitu loh. Dan baju. itu juga cuma dari satu Betul. sisi ya, maksudnya itu kan beberapa gelintir orang aja. Kamu terlalu fokus pada 2 atau 3 orang yang ngomong itu, padahal penonton ada 100 misalnya gitu kan. Nah itu contoh limitasi yang dibuat ketika kita sedang ada di satu keadaan tertentu gitu, dan itu tuh membuat kita membenci diri kita sendiri. Self-hatred itu tadi, yang nggak pede gitu ya. Kalau aku lebih ke penampilan ya, kalau masalah nggak pede itu nggak pernah merasa pede gitu loh, Din. Mungkin karena dulu waktu kecil juga sering dapet body shaming ya, jadi tuh kayak merasa nggak cantik, merasa kurang bagus badannya dan sebagainya gitu. Tapi ada masa-masa ketika kita tuh kayak saya tuh benar-benar cinta pada diri sendiri kalau banyak olahraga kayak gitu. Dia kamu kurang olahraga itu tuh ujung-ujungnya nggak pede, mau ketemu orang nggak pede, jalan di depan orang nggak pede gitu. Nah itu juga nggak baik juga kalau terlalu nggak pede. Nah kalau aku lebih ke ini baju, nggak percaya sama diri sendiri sih. Itu bisa juga termasuk self-hatred. Jadi selain nggak percaya pada diri sendiri tuh kayak nggak percaya dengan kemampuan kalau kamu, dengan aku bisa. capability kamu gitu. Jadi misalnya ini pada saat itu kan aku lagi sekolah itu baju S2 itu kan. Terus habis itu ada yang bilang gitu. Soalnya bilangnya persis di kuping aku sebelah itu. Oh alah, mbaknya S2, hati-hati loh mbaknya nanti yang kalau misalnya nikah suaminya itu harus lebih tinggi, soalnya jarang yang mau sama yang sekolah S2. Itu sering aku alami dulu, Din. Tapi Mbak udah nikah posisinya masalahnya. Enggak, waktu itu pas aku baju ini. kuliah S1. Oh, pas baju kuliah kan S1. dari kampung, Din, teman-temanku pada nggak kuliah ya. Jadi tuh begitu ada anak yang kuliah gitu, mereka mikirnya itu sekolah mulu, kapan kawinnya gitu. Emang ada yang mau nanti kalau dia udah pendidikannya lebih tinggi lagi gitu. Ya elah, itu tuh pemikiran yang namanya orang kampung ya, dangkal dan tidak berdasar sama sekali. Padahal sebenarnya nih ya, ketika kamu kuliah S1 atau kamu kuliah S2 ya, Din ya, berarti kamu sedang memantaskan diri untuk dapat jodoh yang selevel itu gitu loh. Bukan karena kamu tinggi terus kamu nggak dapet yang lebih tinggi, enggak. Kamu lagi memantaskan diri. Iya, kan later on aku baru found out kalau kayak gitu, baru figuring out kalau sebenarnya nggak seperti yang dibicarakan oleh orang pas di sebelah kuping aku itu gitu. Dan ada bapak ibuku baju ngomong kayak gitu itu di depan bapak ibu. Iya. Oh my god. Makanya aku nggak lupa sampai sekarang si bapak-bapak itu. Berarti bapak-bapak itu bisa dikategorikan seperti yang Baju tadi bilang, agak kampung gitu. Kampungan. Padahal gitu. orang kampung juga kayak gitu-gitu. Enggak sebenarnya enggak kayak gitu. Itu hanya oknum yang Baju. Oknum. Nah itu jadi aku nggak percaya dengan kemampuan diriku gitu Baju. Tapi ternyata aku jadi ingat Lady Gaga ya.
dia bilang dalam sebuah ruangan ada 100 orang. Udah pernah bilang kan? Lagi-lagi aku lupa. Belum ya. Dalam sebuah ruangan ada 100 orang. 99 orang nggak percaya sama kamu, nggak percaya sama kemampuan kamu. 1 orang aja percaya sama kamu, Din. You can do it, kamu pasti bisa. Akhirnya kamu jadi bisa. Jadi kamu nggak butuh semua orang untuk meyakinkan bahwa kamu bisa. Cukup 1 orang aja yang bisa meyakinkan kamu, yang percaya sama kamu. Akhirnya kamu jadi percaya sama diri kamu sendiri. Yes, yes. Sometimes I found that someone is used baju. Kadang-kadang kayak soalnya baju itu meskipun spontan tuh uhuy gitu kan. Jadi itu kadang-kadang itu oh iya ya gitu. Itu baju, jadi aku tuh suka gak percaya sama diriku sendiri, tapi kadang kalau misalnya aku suka cerita ke baju itu it's gonna be fun, kenapa gitu. Oh iya ya, iya ya gitu. Gitu. Oke, jadi yang tadi kita sebutin termasuk dari kekurangan diri ya Mbak Jo. Iya, pede. PD-nya kurang tadi. Iya. PD-nya kurang. PD-nya kurang maksudnya. Jadi kekurangan-kekurangan itulah gitu yang kita lihat dan membuat kita membenci diri kita sendiri. Self-hatred. Yang kedua, ciri-ciri dari self-hatred ini adalah apa? Selalu melihat diri sendirinya dari sisi negatif nih. Mau dipuji kayak apa sama orang juga nggak percaya. Menganggap itu tuh ala bohong, gitu ala kan. Cuma basa-basi. Ala cuman abang-abang lapeng. Misal kamu punya 100 kelebihan ya, kamu punya 1 kekurangan aja, misalnya pipimu misalnya kan, itu akan jadi ganjalan di mana-mana gitu loh, yang akhirnya kamu tuh terlalu fokus di kekurangan itu, terlalu fokus di pipi gitu. Sajane sebenarnya itu kalau misalnya mau lihat yang lain tuh ya banyak gitu, tapi karena pipi mulu gitu ya udah dikit-dikit baju pipinya kamu mundur gitu misalnya. Melihat sisi negatif diri sendiri itu ya itu yang bahaya banget sih kalau ditarik kemana-mana ya, kayak banyak sih Din, kayak misalnya ada bicara di depan forum, bicara di depan forum, terus ada yang ngeritik kamu, kamu harusnya jangan ngomongin itu, jangan ngomong gini, orangnya kan kayak gitu kan, dikritik kan, dan itu jadi bahan untuk kita nggak mau lagi gitu maju, nggak mau lagi bicara di depan forum. Mutung bahasa Jawanya. Mutung dan kayak orang kapok gitu loh. Ya kalau kayak gitu kapan berkembangnya kan? Bukan dijadiin motivasi tapi malah kayak murung. Begitu dianggap negatif sedikit aja langsung itu jadi doktrin untuk dirinya bahwa saya memang senegatif itu gitu. Padahal no gitu, kamu masih punya banyak kelebihan lainnya. Itu cuma salah satu aja bahwa kamu kurang bagus ketika public speaking gitu kan. Mungkin aja kamu bagus ketika bikin copywriting atau kamu masak atau kamu nulis atau apalah, itu gue ya. Kayak gitu. Jadinya itu bikin kita nggak percaya pendapat baik orang lain tentang diri kita. Ya kayak pujian tadi itu, pujian termasuk dalam salah satunya gitu. Atau misalnya dia itu beneran yang bilang gitu Mbak Jo, saya suka loh masakannya kemarin enak, misalnya sesederhana itu gitu kan. Terus habis itu masa sih kan kemarin nggak enak gitu. Menurut diri sendiri tuh kan kurang ini, masih ada kurang itu gitu. Gitu. Jadi ngeliatnya negatif aja ke diri sendiri. Padahal udah jelas-jelas orang lain suka ya Mbak Jo. Atau presentasi kamu gitu kan, yang dianggap ada yang bilang bagus loh kamu barusan, yang kamu sampein itu bener-bener yang mencerahkan banget gitu, kayak matahari bersinar gitu. Siang-siang panas banget. Tapi kamu, alah pasti itu kan cuma pokoknya banyak banget lah alasan untuk menjatuhkan diri sendiri. Tapi biasanya itu antara itu baju dia beneran self-hatred atau merendah untuk meroket. Meninggi gitu, ada yang modelnya kayak gitu juga, ada merendah untuk meroket. Jadi sebaiknya ya kayak biasa-biasa aja kali ya. Iya, atau thank you so much gitu. Tambah kayak di tambah really appreciate that, atau tambah di uyai bahasa Jawanya baju. Tambah di kuah. Iya, dikuahin gitu. Jadi biar basah.
Makanya jadi biar bercanda terus habis itu ngalir gitu kan, kayak yang terus akhirnya saling memuji gitu, terus paling ketawa-ketawa Ya, gitu jadi ujungnya. jadi bukan memotong pembicaraan orang ketika memuji kita tuh langsung enggak saya nggak gitu, saya nggak sebagus itu, saya mah apa gitu kan. Terus dalam hati orang yang muji gini, lah apa aku mau ngomong honest gitu. Ngapain gue tadi muji ya gitu. Orangnya nggak worth it juga dipuji. Merasa orang itu nggak suka sama kita. Oh iya, padahal yang ngomong satu, yang ngomong nggak suka tuh satu, jadi kayak oh berarti orang-orang yang lain juga nggak suka ya sama gue kalau gue gini ya, gitu ya Maju. Nanti netizennya ini komentar, tenang, kamu sendirian. Siap. Berarti yang ngerasa kayak gitu cuma gue doang gitu. Yang lainnya cuma lu doang. Kamu sendirian. Iya gitu. Padahal mah, iya bener Maju, itu kan omongan orang cuma satu gitu kan. Gak semua orang bilang ke kamu jelek juga gitu. Cuma kayak Newton apa Einstein ya, dia di sebuah kelas gitu, dia menjelaskan banyak sekali sampai satu papan tulis itu penuh penuh semua teorinya, dan dia benar gitu kan. Terus ada salah satu angka yang itu bikin dia salah gitu. Cuma satu angka doang, salah satu mahasiswanya itu notice dan dia bilang kalau sorry Einstein gitu, itu salah gitu, nomor yang itu tuh harusnya gini. Terus Einstein bilang apa? Di antara sekian ratus huruf, sekian ratus angka teori sekian banyak, kamu fokusnya ke yang salah gitu. Sama kan, orang juga rata-rata gitu, cuma gara-gara pipinya tembem banget. Padahal kamu punya segudang kelebihan lain gitu. Alisnya tipis banget, nggak kelihatan gitu. Kayak gitu. Punya alis kayak alien gitu. Kayak pernah lihat alien aja. Makanya kayak gitu. Tapi kalau misalnya dibilang matematika ya Maju, itu tergantung dia bilangannya apa dulu. Soalnya kalau misalnya dibulatkan sebenarnya sama, angka itu nggak berarti benar Einstein kalau dibulatkan. Meskipun kalau misalnya dipitili satu-satu, apa tuh bahasa Indonesia ya? Dipreteli. Iya, itu satu itu yang nggak muat, bukan nggak muat, salah jawabannya. Tadi merasa orang lain tidak suka sama kita, itu contohnya kamu dikenalin sama keluarga pacar kamu misalnya, Din ya. Kamu baru ketemu beberapa jam aja udah menyimpulkan bahwa mereka nggak suka sama kamu. Padahal ya. Insting nggak akan salah gitu ya. Rek kok pecicilan. Nggak, itu bercanda. Tapi itu nggak baik juga kalau kamu langsung jumping into conclusion kalau nggak salah istilahnya ya. Nggak boleh seperti itu. Jadi kamu masih butuh proses lagi untuk memastikan bahwa mereka suka atau enggak gitu. Jangan baru sebentar kamu udah bilang baru 2 jam nggak suka sama gue gitu. Tapi itu kebanyakan emang kayak gitu ya, kebanyakan ya guys ya. Klasik gitu. Tapi itu salah satu contoh benar ya Maju. Ciri membenci diri sendiri lainnya apa dia? Membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Ini juga klasik. Jadi gara-gara nggak percaya sama diri sendiri tadi kan ya Maju. Jadinya si Ono udah begini begitu, kalau gue masih gini-gini aja gitu. Nah itu, padahal jangan membandingkan mesin kita dengan mesin orang lain, karena kan ada orang yang senangnya lari, ada orang yang senangnya jalan, ada orang yang senangnya rebahan. Benar. Atau pada saat ini kamu memang lagi suka mobil klasik yang nggak bisa lari, temenmu sukanya Ferrari. Betul. Yang maunya ngebut gitu, yang nggak bakalan sama, jangan disamain juga. Padahal sama-sama nilainya sama-sama mahal ya Maju. Kan klasik mahal, Ferrari juga mahal. Soalnya niat sama gitu. Iya, klasik mahal, cuma mesinnya beda. Lambat yang ini. Yang Ferrari. Tapi bukan berarti Ferrari lebih baik atau ini lebih baik gitu kan. Semua punya kelebihan kekurangan. Betul. Terus kalau kata orang Jawa tuh bilangnya urip ki mung sawang sinawang gitu. Ya, menurut kamu rumput tetangga warna-warni. Sawang sinawang gitu ya
ya kelihatannya emang kayak gitu gitu loh maksudnya. Padahal belum tentu, padahal belum tentu. Ya. Terus banyak kan Maju contoh lain yang membandingkan diri sendiri. Aduh, pokoknya sakit hati deh kalau membandingkan diri sendiri itu sama orang lain. Coba berhenti membandingkan diri sendiri yourself gitu. Pasti bakal lebih damai, sejahtera hidup kita ya. Iya. Dan itu kenapa kita jadi membandingkan diri dengan orang lain itu salah satunya pemicunya kita scroll Instagram aja. Ya. Jadi media sosial itu media sosial betul. Nggak cuma Instagram aja sih, ada beberapa lainnya juga. Salah satu artikel yang aku baca, jadi kalau misalnya kamu udah start to compare yourself with one another, stop trying to stop scrolling gitu. Trying to stop lagi sih. Trying to stop scrolling. Iya, itu maksudnya. Makanya aku sih banyak nge-follow akun-akun kucing aja nih. Sama anjing, sama macan. Iya, ya Allah yang itu Nat Geo itu, Masya Allah. Suka banget aku, ya kan. Ya binatang-binatang itu nggak bikin kita jadi insecure dah. Sulit menerima pendapat orang lain. Berarti maksudnya? Ya kalau misalnya kamu mau, misalnya ya kamu memutuskan untuk mau nikah nih sama si Mr. X itu misalnya ya. Terus orang lain tuh berpendapat kamu jangan sama dia itu gini gitu. Ya karena kamu udah cinta buta kan, nggak mau mendengar pendapat orang lain. Kamu jadi pakai kacamata kuda aja menurut kamu ini udah paling terbaik ya terbaik. Akhirnya kamu nggak cross check, nggak check and recheck, nggak tabayun kata Vincent, nggak nyari, nggak merica-rica gitu kan. Ini backgroundnya gimana? Kenapa orang-orang bisa berpendapat buruk tentang cowok ini gitu. Berarti ini kayaknya ada yang harus digali lagi gitu, di cross check lagi. Kalau kamu sulit menerima pendapat orang lain itu kamu termasuk sedang membenci dirimu sendiri berarti. Betul sekali. Jadi baiknya itu didengerin tapi nggak yang didengerin banyak akhirnya terus nggak percaya sama diri sendiri juga ya Baju. Jadi kita tetap bisa memfilter mana yang perlu didengerin, which is our Baju closest circle gitu ya. Dan termasuk pendapat berhati-hati kan akhirnya. Betul. Karena orang yang ngasih pendapat ke kita itu orang yang dekat sama kita gitu loh, ya kan Baju. Bukan pendapat mereka tuh perlu banget untuk didengarkan. Kecuali pendapatnya netizen yang nggak kenal kita. Itu menurut aku, jadi kita harus filter gitu. Udah sih ngapain sih bikin konten kayak gitu, masak aja sana masak gitu. Astagfirullah ya. Emang siapa lu ngatur hidup gue ya? Ciri self hatred selanjutnya. Jadi dia itu stop bermimpi Maju, berhenti bermimpi, dan takut gagal. Kasian banget. Enggan memiliki impian karena takut gagal. Jadi biasanya hidupnya ya gitu-gitu aja ya kan. Misalnya dari tahun 90 sampai tahun 2030. Iya, cuma nungguin apa gitu kan, ya udah gitu aja. Nggak keluar dari zona nyaman, kemudian punya impian besar terus berusaha untuk mencapai itu, nggak ada ke arah sana itu karena takut gagalnya itu. Dia udah terlalu benci sama diri sendiri, udah nggak percaya sama dirinya. Jadi dia susah move on gitu. Jadi kayak ini ya, saya pernah ngikutin Dokter Tirta itu, Din. Benci sama diri sendiri itu ujung-ujungnya nanti bisa nyampe ke depresi kan, Dan orang depresi itu salah satu cirinya ketika mereka sudah nggak mau melakukan hobinya lagi. Betul. Misalnya yang biasanya suka main bola, terus karena dia udah benci dirinya sendiri, kemudian udah nggak main bola lagi. Kalau saya misalnya saya lagi suka masak ya. Kalau saya dalam depresi berat mungkin udah nggak mau masak lagi kayak gitu. Nah itu yang paling bahaya itu ujung-ujungnya. Itu tanda-tandanya. Jadi kalau hobi aja dia udah nggak mau, apalagi bermimpi, apalagi berusaha mengejar mimpinya. Yes, betul. Pasti berhenti di situ doang. Ini lagi-lagi ini tuh ke-trigger gara-gara ada 1-2 orang aja yang menjatuhkan dia gitu, atau
ngomongin jelek gitu loh, Iya, Baju, tentang si anak ini atau si Iya, orang ini. iya, menjatuhkan mimpinya itu kayak kamu gak bakalan bisa misalnya, kamu gak akan mencapai itu gitu. Betul. Apalagi kalau terang-terangan Orang kayak kalimatnya kayak gitu, Iya, Baju. terang-terangan. Orang kayak gitu tuh enaknya Cimbewet cili. pengen tahi gitu. Iya, kayak gitu. Jadi yang implisit banyak ya kan. Yang Tapi terang-terangan juga terang-terangan banyak. juga ada. Dan itu efeknya kalau orangnya lagi benci sama dirinya sendiri, akhirnya dia berhenti tuh kan, itu nggak makanya. berhenti lagi. Bahaya tuh. Indonesia Nggak bakalan bahaya tayo. nggak bahaya. Bahaya, Re. Ya Allah. Bahaya dong, gimana? Indonesia bakalan terpuruk ya kalau isinya orang-orang yang Orang-orang yang self hatred kayak gini. Betul. Berpikir bahwa setiap hubungan dengan orang lain itu pasti berakhir buruk. Oh my goodness. Sian banget ya. Kamu ada nggak pikiran kayak Nggak, gitu, Din? alhamdulillah. Cuman nggak pede aja ketemu orang baru, nggak sampai ke situ pikiran aku aja. I know it's gonna be fun gitu, making new relationship, tapi ketemu orang aja males sih, masya Allah gitu loh. Iya elah, terus gimana dong kalau Iya, males ketemu maksudnya orang? sampai tahap ini orang baru Baju dalam itu, aku malas kenalan gitu, kayak malas ngejelasin, iya nama saya Dini. Kamu nyamannya sama yang udah kenal Iya, banget, ya kan? Kalau orang baru masih adaptasi lagi. Iya betul. Tapi ya kan nggak bisa gitu terus Baju. Kan hidup akan terus berjalan. Lu mau kayak gitu terus ya lu akan di situ-situ aja di gitu kan Baju. Iya, jadi dan parah lagi kalau kamu berpikir nggak usah lah sama dia lah, paling juga nanti ntar ujung-ujungnya gitu lagi. Terus ujung-ujungnya kayak gitu lagi. Enggak, aku belum pernah sampai berpikir kayak gitu ya. Nauzubillah min dzalik. Nggak sejauh itu sih, cuman itu aja malas banget, malas banget gue ketemu. Tapi ini nggak cuma pasangan aja, Ya. bisa jadi rekan kerja ya kan, bisa jadi teman baru, atau misalnya tempat kerja yang baru ya, gitu kan. tempat kerja Udah mikirnya baru. negatif duluan nih, wah bakalan buruk nih akhirnya nih. Misalnya ketemu tipe orang yang sama gitu di tempat kerja yang lama, itu tuh dia punya masalah sama orang tipe kayak gini nih. Terus di tempat kerja yang baru, aduh malas banget gue ketemu orang kayak gini gitu. Padahal belum kenal. Iya. Jadi udah mikirnya negatif duluan. Oke. Sebaiknya sih jangan berpikir negatif mulu ya, apalagi sama sesuatu yang baru. Itu bisa jadi Nabi Muhammad aja itu kan hijrah ya Din ya, dari Mekah ke Madinah. dari Mekah ke Madinah gitu. Itu kan tempat baru. Kamu nggak bakalan mengalami perubahan, nggak bakalan mengalami sesuatu yang lebih baik lagi kalau kamu nggak mencoba sesuatu yang baru. Right. Jadi ada istilahnya tuh Din, mending kamu menyesal karena mencoba dibanding kamu menyesal karena nggak nyoba sama sekali. Keren kan gue? Kalau itu udah pernah dengar kan? Itu banyak yang ngomong. Itu banyak. Oke. Gitu. Berarti gimana sih Baju, sedikit aja sebelum kita tutup biar nggak self hated? Ya harus percaya sama diri sendiri, harus berpikiran positif. Template banget ya kan? Nggak, maksudnya ini apa? Kamu move on ke orang-orang yang bisa membuat memancarkan energi positif gitu loh maksudnya. Jangan yang toxic gitu. Stay Pindah. away from toxic people. Ya, itu bisa salah satu caranya biar kita percaya sama diri kita sendiri. Oke, teman-teman. Thank you so much for watching. See you next time. Bye. Thank you for watching. Cheers.